Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas anugerah dan pimpinannya, maka kita boleh diberikan kekuatan untuk boleh melewati dan menghadapi akan gelombang badai kehidupan oleh karena pandemi corona yang masih belum berakhir. Hari ini kita bersyukur jikalau memasuki hari kelima di bulan Maret tahun 2022 ini. Mari kita memohon kepada Tuhan kekuatannya daripada firman Allah yang akan memampukan kita melewati hari-hari di depan kita bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan akan perenungan refleksi Gemah hari ini, saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Seperti rusa yang merindukan air, demikian pula jiwa kami merindukan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang sanggup melepaskan dahaga jiwa kami, yang mampu menyegarkan dan menguatkan hati kami. Berkatilah jam perenungan refleksi Gemah hari ini. Limpahilah umat-Mu ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang asalnya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan refleksi Gemah hari ini adalah respon yang salah. Mari kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yunus pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan akan ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara-saudara, Yunus seharusnya bersuka cita karena khotbah singkatnya itu telah membuat 120 orang bertobat dan menyesali akan dosa-dosanya. Sehingga mereka terhindar dari malapetaka, terhindar dari penghukuman yang Tuhan Allah akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Namun ternyata saudara-saudara, di dalam perikop yang kita baca, kita melihat respon Yunus yang justru sebaliknya. Bukannya ia bersuka cita melihat pertobatan daripada orang-orang Niniwe, melainkan ia menjadi kesal, menjadi marah karena Allah mengampuni Niniwe dan Allah membatalkan akan penghukumannya atas orang-orang Niniwe. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga itu mencatat doa Yunus yang berisi ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kemarahan. Ia merasa bahwa sikap Allah terhadap orang-orang Niniwe itu merupakan suatu kekeliruan yang besar. Sepertinya Allah itu salah. Sepertinya Allah itu tidak adil. Menurut logika pemikiran manusia, bagaimana mungkin Allah mengampuni akan Niniwe, bangsa yang terkenal dengan kegarangannya, yang terkenal dengan kekejamannya, yang terkenal dengan kebengisannya, bangsa yang selalu menjadi ancaman dan menyebarkan ketakutan kepada Israel, umat pilihan Tuhan. Maka menurut pola pikir Yunus, saudara-saudara, Allah pasti telah salah bertindak. Baginya, kota Niniwe itu sepertinya tidak pantas untuk hidup di dalam dunia ini. Maka tidak heran respon daripada Yunus yang salah akan hal ini. Di dalam ayat yang ketiga, mencatat bagaimana protes Yunus kepada Tuhan, di mana ia memilih lebih baik mati daripada hidup. Saudara, perhatikan betapa bahayanya
orang yang mempunyai pola pikir yang sempit. Yunus dibatasi oleh kerangka berpikir yang sempit sehingga responnya pun salah terhadap anugerah Tuhan. Yunus berpikir, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu diperuntukkan hanya bagi Israel semata-mata. Dan keselamatan itu bukan untuk bangsa kafir. Maka saudara-saudara, bagi Yunus, orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan layak untuk mendapatkan penghukuman. Bukan layak untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Bagi Yunus, saudara-saudara, pola pikirnya keselamatan itu hanyalah bagi umat pilihan Tuhan. Namun pola pikir yang demikian itu jelas bukanlah pola pikir ilahi. Dan Allah menjawab protes Yunus ini melalui dua hal. Yang pertama, dengan 3 kali Allah bertanya kepada Yunus. 2 pertanyaan pertama itu bertujuan untuk mengingatkan Yunus bahwa ia tidak punya hak untuk marah. Itu dicatat dalam ayat 4 dan ayat yang ke-9. Pertanyaan ketiga yang ditujukan Allah kepada Yunus itu bertujuan untuk mengingatkan Yunus, saudara, tentang betapa besarnya kasih Allah kepada umat manusia. Dicatat di dalam ayat yang ke-11. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Allah memakai alat peraga untuk mengajarkan kepada Yunus tentang makna kasih. Bagaimana Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak di depan Yunus dan mematikannya dalam sehari. Saudara-saudara, ternyata kematian pohon jarak itu mengusik perasaan daripada Yunus. Karena ia sudah merasakan akan manfaatnya. Nah, melalui peristiwa inilah Allah menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada penduduk Niniwe yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan sebatang pohon jarak yang berusia sehari itu. Saudara, Allah selalu memberi kesempatan kepada mereka yang mau bertobat, kepada mereka yang mau menyesali akan dosa-dosanya, kepada mereka yang berespon benar terhadap kebenaran firman yang disampaikan. Maka saudara, sesungguhnya harusnya kita memiliki hati yang luas seperti hatinya Allah. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan. Bukan justru sebaliknya, kita memiliki hati yang sempit. Kita memiliki pola pikir yang sempit sehingga respon kita pun salah terhadap anugerah dan kasih Allah. Saudara yang terkasih, sesungguhnya kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang sebenarnya kita pun sendiri tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Apakah kita ini bersuka cita dengan Tuhan ketika kita melihat Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang telah melukai, yang telah mengecewakan dan yang telah menyakiti hati kita? Adakah kita bersuka cita bersama dengan Tuhan di dalam kebaikan-Nya yang telah memberkati orang-orang yang telah mendukakan hati kita? Atau justru malah sebaliknya, saudara menjadi kecewa, kita menjadi marah karena Tuhan memberkati orang yang mungkin telah melukai hati kita. Saudara, kita menjadi kesal karena Tuhan memberkati, menyertai pasangan yang telah meninggalkan kita. Rekan bisnis yang telah membuatmu jatuh, yang telah menipumu. Tetangga yang telah menyebarkan fitnah yang tidak benar tentang dirimu. Kerabat yang telah menghina dan menyepelekanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah untuk setiap orang. Pertanyaannya bagi setiap kita, apa respon kita terhadap kasih karunia Tuhan? Mari kita berdoa. Karuniakanlah kepada kami hati yang bersuka cita ya Tuhan, melihat kasih karunia-Mu bagi orang-orang berdosa yang mendapatkan anugerah, yang mendapatkan pengampunan, yang mendapatkan keselamatan. Karuniakanlah kepada kami keluasan hati untuk bisa mengasihi, mengampuni, dan menerima bahkan orang-orang yang telah menggoreskan luka dalam hidup kami.
Biarlah kami boleh dipakai oleh Engkau ya Tuhan, untuk menggenapkan rencana-Mu, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.